Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan, saya Hoirunisa Arumwigati, peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari program studi informatika pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A971250023. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di kelas 8 di SMP Negeri 11 Kota Bekasi pada mata pelajaran informatika, materi cyberbullying atau perundungan digital. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Biar semangat, boleh dong Ibu dikasih semangat paginya sekali. Oke, semangat pagi. Pagi, berubah tetap semangat. NTB Jaya, NKRI harga mati. Wah. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum belajar, boleh minta ketua kelasnya Rofik buat dipimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan pekerjaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Hari ini ketemu sama Bu Arum lagi setelah seminggu nggak ketemu. Seneng nggak? Seneng. Oke, coba sebelum kita mulai belajar, lihat dulu kolongnya. Ada sampah nggak di bawahnya? Sudah bersih? Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Oke, Alika, Azalea, Beril, Hadir dulu. Galuh, Jelita, Kanaya, Kansa, Noel, Sebastian. Oke, hadir semua ya hari ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kira-kira siapa ya yang mau mimpin? Abian boleh. Teman-teman yang lain boleh sambil berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih Kakak Abian. Silakan kembali ke kursi dan yang lain silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa ya? Sosial media. Ada yang bisa kasih tahu Ibu nggak menurut kalian yang kalian ingat? Sosial media tuh apa sih? Apa? Aplikasi yang dipakai buat apa ya sosial media ya? Berkomunikasi. Ibu tanya di sini, siapa yang nggak punya sosial media? Ada yang nggak punya? Oh, punya semua. Biasanya sosmed yang kalian punya tuh apa sih? TikTok. Juara ya TikTok ya. Selain TikTok apa lagi? Instagram. Nah, materi minggu ini kita nggak jauh-jauh tuh efek samping dari sosial media. Ada yang namanya tentang cyberbullying atau perundungan digital. Pernah dengar? Nah, keren. Oke, sebelum kita masuk, Ibu ada pertanyaan nih. Pengen tahu nih apa ya yang kalian ketahui? Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat atau mengalami komentar negatif, ejekan, atau olokan di media sosial?
Kemudian, bagaimana perasaan kalian pas kalian ngelihat atau kalian pernah mengalami sendiri cyberbullying atau ejekan-ejekan, kata-kata komentar negatif, perasaan kalian tuh gimana? Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah kalian pernah melihat kasus cyberbullying yang berkaitan dengan suku, bahasa daerah, atau latar belakang keluarga? Ceritakan dengan bahasa yang baik. Oke, silahkan dikerjakan dulu di Padletnya. Oke, kayaknya udah ada beberapa yang ngirim ya, cepet banget. Gue lihat ya. Wah, sudah banyak ternyata. Oke, ada yang mau ceritain ke ibu nggak? Ngejelasin apa sih yang udah kalian tulis dari pertanyaan ini? Jawabannya apa menurut kalian? Nomor 1, pernah ngelihat nggak atau pernah ngalamin nggak? Terus perasaannya gimana? Pertanyaan nomor 2, yang berkaitan dengan suku, bahasa, dan latar belakang keluarga. Kalau pernah, coba ceritain. Ada yang berani ceritain nggak ke ibu? Oh, Kak Naomi, boleh. Gimana? Dulu aku SD, aku kan main Instagram, terus aku posting sesuatu di Instagram, terus Instagram aku ketahuan sama kakak aku, terus Instagram aku di screenshot, terus diomongin sama mereka. Sedih banget ya. Perasaannya gimana? Sedih banget, Bu. Sedih, malu juga. Oke. Yang pertanyaan kedua, yang pernah melihat kejadian cyberbullying atau perundungan digital yang berkaitan dengan suku, bahasa daerah, atau latar belakang keluarga. Ada yang pernah? Boleh, gimana Kak? Saya pernah melihat komentar negatif yang kayak gitu di medsos, yaitu TikTok tepatnya ya. Kayak yang berkaitan dengan suku ras gitu, kayak ngatain contoh Jawa Hama atau Palembang Rasus. Oh iya. Atau gitu-gitu. Oh, ada ya, pernah ya? Lanjut. Ibu ada video nih di sini, Kak. Kira-kira videonya berisi tentang apa ya? Nanti yang berani tolong ceritain ke Ibu ya. Udah hitam, jelek, hidup. Mobil kayak ini, yang motor-motorin bumi. Oh ini bisa ya? Kok bisa sih dari mana sekolah ini? Iya. Saya cek kamu barang satu. Masa kemarin tuh dia waktu saya pakai bisa kasih. Serius kan? Masa hari ini masih ada yang suka membuli itu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang membuli kamu kali ini? Ya, betul. Itu pakai putri. Putri kamu juga terkenal udah. Wah, kali ini gak bisa dibiarin kan? Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulan mereka. Saya takut ya. Saya nggak pernah di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau gimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Juri ya. Tapi dan ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Kenapa? Saya tak peduli, saya percaya lagi. Aku yakin Juri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok coba teman saya. Pasti, Fred. Kita tetap semangat. Siap, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Kak, Fred. Ada apa dengan tumben kalian menemukan itu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini, yang motor ini, lagi tanya. Kok bisa Iya. Saya berpikir kepada kekerasan berbasis dunia maya tentang mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar
dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih besar seperti stres, depresi, bahkan bunuh. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Iya, Raisa. Kemarin yang bully saya tuh sama-sama sudah penyerahan dari guru di kepala sekolah. Tuh kan, benar yang aku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya misalkan, coba deh dulu saya laporkan. Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang membuli kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Videonya tentang apa tadi? Ada yang berani? Revi mau coba? Oke, gimana kalau menurut Revi? Dari yang saya maksud tadi, saya mengalami perundungan di media sosial dan temannya merekomendasikan, menyarankan Freddy untuk melaporkan kepada pihak sekolah. Dan di kemudian hari Freddy sudah tidak mengalami perundungan tersebut karena sekolah sudah memberikan pengarahan kepada orang yang membuli Freddy. Oke, tepuk tangan dulu buat Revi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Boleh dibuka dulu buku catatannya, Kak? Ada pengertian dari cyberbullying di sini. Sampai Kakak Noel kelihatan kan ya tulisannya? Oke. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui media digital. Kira-kira bedanya bully dan cyberbullying itu apa? Kalau bully secara langsung, kalau cyberbullying ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Beryl. Stop. Kalau bullying itu dilakukan secara langsung. Biasanya ketemu tuh orangnya langsung dikata-katain. Tapi kalau cyberbullying ini melalui media digital, pakai internet, pakai media sosial atau platform online lainnya. Berbeda dengan bullying tradisional yang terjadi secara langsung, yang seperti tadi Beryl bilang, cyberbullying berlangsung di dunia maya dan dapat terjadi kapan saja, serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus atau dihilangkan. Jadi, Ibu berharap kalian kalau mau komen, itu jangan asal komen. Mau posting, jangan asal posting. Karena rekam jejak digital itu susah dihapusnya ya. Oke, lanjut. Ada bentuk dari cyberbullying. Ada body shaming, mengkritik tubuh atau penampilan seseorang dengan nada menghina. Contohnya kayak gimana ya kalau body shaming? Pendek. Ada lagi contohnya? Gendut. Ada lagi contohnya? Bantet. Hitam. Itu nggak boleh ya. Kayak gitu tuh kalian udah termasuk menjadi pelaku kalau udah sampai komentar negatif kayak gitu. Lanjut, ada pengucilan atau eksklusi online, mengeluarkan seseorang dari grup atau komunitas secara sengaja untuk mengisolasi mereka. Misal, Beryl atau Putra udah punya kelompok nih berempat. Terus, aku nggak mau kerja sama Raska kita kick aja dari grup. Nah, itu termasuk cyberbullying. Good. Lanjut yang ketiga, ada pelecehan seksual online. Mengirim pesan, gambar, atau komentar bernada seksual yang tidak diinginkan. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh ke Bu Arum? Atau mungkin, gimana Beryl? Mengirim video porno. Biasanya ngirimnya di mana? Kirim aja Bu. Kirim ke WhatsApp. Iya. Kirim ke WhatsApp. Terus habis kayak gitu kayak apa lagi contohnya? Noel bisa kasih contoh? Stiker kayak gimana tuh? Stiker yang apa? Stiker jorok.
Itu juga termasuk pelecehan seksual online. Kalau kalian pernah melakukan itu, berarti kalian pernah jadi pelaku cyberbullying. Lanjut, ada pemalsuan identitas. Membuat akun palsu untuk menjebak atau mempermalukan orang lain. Ada yang pernah bikin fake account? Tidak, nggak boleh ya. Apalagi bikin fake account atau second account yang digunain cuman buat komentar di akun temennya pakai bahasa kasar. Itu nggak boleh kayak gitu. Lanjut. Trolling atau sengaja memprovokasi atau membuat komentar sarkastik untuk memicu emosi orang lain. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham. Oke, lanjut ya. Kalau cyberbullying-nya udah berlebihan, yang jadi korbannya kepikiran sampai depresi berat, pernah baca berita sampai ada yang bunuh diri karena dibully? Pernah. Itu dampaknya yang paling berat ya, sampai bunuh diri tuh bisa ternyata. Oke. Lanjut, kesimpulan dari presentasi hari ini atau materi hari ini adalah cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Oke, ada lewat aplikasi pesan, ada platform daring lainnya. Jenis-jenis cyberbullying meliputi penghinaan, penyebaran rumor, dan lain sebagainya. Perilaku ini dapat berdampak negatif pada korban. Diharapkan cyberbullying ini dapat diminimalisir. Ibu berharap semoga sekali lagi Ibu bilang kalian nggak boleh jadi pelaku cyberbullying. Oke, lanjut ya. Minggu lalu, Ibu udah minta kalian buat bikin kelompok 4-5 orang. Udah bikin? Oke. Di sini Ibu ada tugas nih ceritanya buat kalian. Ada lembar kerja. Tugasnya yaitu peserta didik atau kalian dibagi menjadi kelompok kecil 4-5 orang. Sudah kan ya? Kemudian, kalian diminta untuk menjelaskan apa itu perundungan digital dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari perundungan digital. Kemudian, setiap kelompok mempersiapkan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok dapat menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint untuk menjelaskan kasus dan solusi mereka. Bebas, kalian mau bikin PowerPoint-nya biasanya pakai apa kalau bikin? Oh, pakai Canva. Boleh pakai Canva. Bikin yang kreatif, bikin yang menarik. Nanti kalau sudah, boleh dikirim linknya ke grup informatika kita. Oke, silahkan dikerjakan masing-masing kelompok. Dicari ya materinya ya. Nanti kalau sudah dikirim, masing-masing kelompok presentasi ya. Oke. Bikin slide-nya yang menarik ya, yang bagus, yang ada gambar-gambarnya, ada animasinya. Kalau udah selesai linknya, boleh dikirim ke grup ya. Oke, 5 kelompok sudah ngirim semua. Sekarang kita siap-siap presentasi. Tapi sebelum presentasi, udah mulai capek belum? Udah mulai agak lemes ya? Nah, biar semangat, pada tahu pacu jalur nggak? Yang kayak gimana? Oh, kayak gini. Oke. Ibu ada videonya. Kita berdiri dulu, perenggangan dulu. Ikutin gerakannya. Oke. Iya. Oke. Yang semangat, ayo. Azza, semangat, Azza. Noel, ayo, semangat, Noel. Kakak Nami.
Dwi semangat banget tuh, Dwi tuh di belakang. Dwi semangat, kelihatan ya Dwi ya? Oke. Udah semangat lagi? Kelompoknya Naomi, Radifa, Indah, Salsa, Galuh, boleh maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Radifa, saya Indah, saya Galuh, saya Salsa, Saya Naomi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang cyberbullying. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi pengertian, bentuk-bentuk, contoh cyberbullying, dan dampak cyberbullying. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perhubungan atau intimidasi yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti gambar, komputer, internet, dan media sosial lainnya. Dengan maksud untuk menakut-nakuti, membuat marah, dan mempermalukan seseorang secara berulang. Tindakan ini bisa berupa penyebaran hoax atau foto memalukan, mengirimkan ancaman, mengucapkan korban dari grup, atau menyebarkan informasi pribadi yang tidak. Nah, setelah tahu pengertiannya, sekarang kita bahas bentuk dan contoh cyberbullying. Yang pertama ada pelecehan seksual, yaitu mengirim pesan atau gambar tidak pantas lewat media elektronik. Kedua, pengutilan cyber, yaitu stalking terus-menerus di dunia maya sampai bikin korban ketakutan. Ketiga, penyamaran, berpura-pura menjadi orang lain untuk mempermalukan korban. Yang terakhir, penipuan, mengelabui korban agar memberikan data pribadi lalu menyebarkannya. Sebenarnya kelompok kategori yang menjadi komentar dalam pada saat kelas dan membuat kita untuk mengajar pihak itu kami manajer dan itu tidak baik teman-teman dapat kasusnya banyak banget sampai ada yang jadi karena jadi belum kan. Berikut dampak negatif dari cyberbullying. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental, bisa seperti stres, depresi, kecemasan, isolasi diri, gangguan tidur, sampai pikiran bunuh diri. Terus ada gangguan kesehatan fisik seperti cedera akibat kekerasan fisik dari pelaku atau orang lain. Gangguan prestasi akademik, menurunnya nilai sekolah, ketidakhadiran putus sekolah atau kesulitan belajar. Gangguan hubungan sosial, kehilangan teman, kepercayaan diri, atau kehilangan rasa aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Lanjut. Serem banget kan dampaknya. Jangan sampai kalian jadi korban atau pelaku pembuliannya. Ada sanksi hukum dan pembulian pasal 311. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Kasih tepuk salut dulu dong buat kelompok 5. Tepuk salut. Aku salut sama semua. Salut. Lanjut. Kira-kira setelah kalian masing-masing kelompok presentasi mulai dari pengertian, bentuknya, contohnya, sampai dampaknya, ada yang masih mau ditanyakan? Oke, kalau gitu gantian ibu yang nanya kalau gitu ya. Ada yang mau ngejelasin ke ibu kira-kira pengertian cyberbullying itu apa ya? Oke, boleh kan, Sa? Cyberbullying itu perundungan online yang bertujuan untuk menghina atau menjelek-jelekan korban melalui media sosial. Oke, boleh tepuk tangan buat Kansa.
Sekarang kira-kira bentuk dari cyberbullying tuh. Contohnya setelah komentar negatif, apa lagi ya yang tadi sudah dipelajari? Menyebarkan informasi pribadi. Menyebarkan informasi pribadi. Good. Apalagi Kakak Bian? Menyebarkan foto atau video yang memalukan. Ya, sekarang Ibu mau tanya dampak dari cyberbullying. Apa ya dampaknya ya? Ada yang mau insecure, apalagi? Kurang percaya diri. Overthinking, depresi, apalagi Kak? Kurang percaya diri, terus? Psikologis terganggu. Apalagi? Menurunnya nilai akademik, apalagi? Trauma, betul, boleh. Oke, sekarang udah banyak yang paham berarti ya. Oke, sekarang boleh disiapin handphonenya. Kita post test dulu ya. Tulisannya gimana Bu? Wayground nih, kayak yang di atas nih. W-A-Y-G-R-O-U-N-D. Wayground. Dah, kalau udah kebuka Wayground, di pojok kanan atas ada tulisannya masukkan kode atau enter code. Nah, dimasukin nih kodenya. Kayaknya udah hampir semua ya. Kita start saja ya. Oke. Boleh langsung dikerjakan. Ada 10 soal di sana. Radifa Lulu, satu lagi, sudah selesai. Noel, sudah selesai. Gampang? 02, emang udah ada tulisannya salahnya? Oh iya, nggak apa-apa. Sudah semua ya? Oke. Banyak ternyata yang betul semua ya. Tepuk tangan dulu dong. Rasa kayaknya udah hampir selesai jam pelajaran kita. Sekarang Ibu mau tanya dulu, gimana perasaan kalian setelah belajar tentang cyberbullying? Siapa yang senang? Siapa yang seru dengan materinya? Siapa yang ngantuk? Nggak ada. Senang semua ya? Sekali lagi kalau gitu sebelum kita selesaiin kelasnya biar tetap semangat, tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan. Minggu ini kan kita belajar tentang pengertian, tentang bentuk, dan juga dampaknya dari cyberbullying. Minggu depan, kalian buat kelompok lagi, presentasi lagi, tentang bagaimana solusi kalau kalian menjadi korbannya. Atau bagaimana cara pencegahan supaya kalian tidak menjadi korban atau pelaku dari cyberbullying. Kata-kata terakhir dari Ibu, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa cyberbullying bukan sekedar perundungan biasa, tetapi bentuk kekerasan psikologis yang bisa memberikan dampak serius bagi korban, baik secara mental maupun emosional. Di era digital ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan positif. Oke, sekian pelajaran kita untuk minggu ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, tetap sehat, tetap semangat sebelum kita pulang. Tapi tunggu dulu, teman-temannya suruh beresin bukunya dulu dong. Iya, biar nggak berantakan. Diberesin dulu bukunya, jangan sampai ada yang tertinggal. Handphone juga. Silakan Rofik ditutup dengan berdoa. Kita pulang, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pesan Ibu, jangan sampai jadi korban, apalagi pelaku dari cyberbullying. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan pulang. Seperti itu.